Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang jenazah. Terakhir insyaallah taala tentang ziaratul kubur, dan poin yang kita bahas padanya sampai kepada tidak adanya syariat untuk membaca Al-Quran ketika ziarah kubur, karena itu termasuk perkara yang tidak ada asalnya di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi membaca Yasin atau yang lainnya di sisi kubur bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun banyak dari umatnya ini yang mengerjakannya. Kata Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nas hasanah. Semua bid'ah itu sesat, sekalipun dilihat oleh manusia baik. Jadi baik secara agama itu apa yang baik menurut Allah dan Rasulnya. Baik menurut manusia tapi tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya berarti tidak baik. Karena tidak ada satupun kebaikan kecuali sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi SAW mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak tersisa sesuatu pun yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali telah diterangkan kepada kalian. Hadis riwayat Tabrani dengan sanad yang bagus. Karena itu kita harus meyakini Islam telah sempurna dengan keyakinan yang benar. Jangan sekedar keyakinan yang tidak benar. Karena banyak kaum muslimin yang meyakini Islam telah sempurna tapi masih pakai tanda kutip. Sehingga mereka mengatakan ini memang tidak ada pada masa Rasulullah. Memang para sahabat tidak mengerjakannya. Tapi, nah itu tanda kutip. Akhirnya seolah-olah Islam itu tidak sempurna kecuali dengan apa? Kebid'ahan yang mereka lakukan. Sedang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa. Wa ma rabbuka nasiya. Rabbmu tidak pernah lupa. Dan Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya, karena itu Imam Malik menyatakan wa ma lam yakun yawma idzin dina la yakunu al-yawma dina.
Apa yang pada saat ayat itu turun bukan agama, maka hari ini pun bukan agama. Sudah selesai. Karena Allah menyatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam." Karena itu kita tidak boleh tertipu dengan kebanyakan manusia yang hancur dan tersesat. Akibat mereka mengedepankan pikiran-pikiran mereka daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian, wa yajuzu raf'ul yadaini fid du'a ilaha. Ketika ziarah kubur disyariatkan kita mendoakan para penghuni kubur. Dan dalam doa itu dibolehkan bagi kita untuk mengangkat tangan. Boleh. Wa yajuzu raf'ul yadaini fid du'a ilaha. Jadi doa ketika ziarah kubur, mendoakan penghuni kubur boleh dengan cara mengangkat tangan. Ya. Jadi hadis tentang doa mengangkat tangan, bahkan di antara adab berdoa itu mengangkat tangan. Cuman tidak diletakkan tidak pada tempatnya. Ya. Jadi kalau kita memang butuh mengangkat tangan, ya angkat tangan. Bagaimana dengan ba'da shalah masalah? Ya. Berdoa setelah sholat, misalkan habis sholat zikir. Tidak ada syariat habis sholat berdoa. Habis sholat zikir. Setelah berzikir, misalkan yang ingin berdoa silakan berdoa, yang ingin menyelesaikan urusannya silakan. Nah, ketika dia berdoa dengan mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan, perkaranya luas. Tapi barang siapa yang melazimi waktu itu untuk mengangkat tangan tanpa yang lain, baru itu namanya bid'ah. Karena menentukan satu waktu tanpa izin dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, habis sholat suatu saat kita ingin angkat tangan, silakan. Kan di antara adab doa adalah mengangkat tangan. Karena itu saya bisa menerangkan yang maknanya melazimi doa ba'da salatil maktubah dengan mengangkat tangan itu adalah bid'ah mungkar. Itu adalah bid'ah yang mungkar. Jadi setiap habis sholat fardu doa masih mengangkat tangan. Ini melazimi satu ibadah dalam satu waktu tanpa ada ketentuan syar'i, berarti itu bid'ah. Karena bid'ah itu berkait dengan jumlah, dengan zat, dengan waktu, dengan tempat seperti itu. Seperti orang menunaikan manasik haji, tetapi tidak di tempat menunaikan ibadah haji, itu bid'ah. Di kuburan misalkan, tawaf di kuburan, itu bid'ah. Bahkan bisa jadi apa? Bid'ah syirkiyah. Baik. Jadi masalah doa mengangkat tangan itu seperti itu. Pandangan ulama kita luas. Ya, tapi yang melazimi satu tempat, satu waktu tanpa keterangan dari syariat ini, berarti dia telah melakukan apa? Bid'ah. Ya, jadi Islam itu sudah cukup. Tidak dinukil dari Rasulullah dan para sahabatnya bahwa mereka mengangkat tangan dalam doa setelah salat fardu atau yang semisalnya. Ya, karena itu yang datang dalil di situ silakan. Yang tidak datang dalil berarti kembali kepada adab doa. Tapi tidak melazimi dan tidak menentukan di waktu yang angkat tangan diikut tidak. Ya, nah. Jadi boleh mengangkat tangan. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan tentang mengangkat tangan dalam doa. Itu bentuknya adalah mengumpulkan dua telapak tangannya ini kemudian diletakkan di hadapannya. Itu adalah sikap seorang hamba yang tabarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan begitu. Kecuali istisqa. Begini. Jadi merunduk, meminta kepada Allah. Jadi digabungkan kedua tangan, ditengadahkan kepada Allah. Tidak boleh terlalu tinggi. Kecuali ketika doa istisqa. Itu cara mengangkat tangan dalam doa. Jadi lihat keterangan beliau dalam Syarah Al-Arba'in Hadisan Nawawi. Nah, bolehnya mengangkat tangan ketika doa dalam ziarah kubur tadi berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah menerangkan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzata lailatin. Rasulullah SAW itu satu malam keluar. Pas mestinya dia di giliran Aisyah keluar. Fa arsalat dariratan fi isrihi atau fi atharihi litandura aina dhahaba. Maka Aisyah ini mengutus Barirah. Barirah ini budak dulunya, kemudian
menjadi milik Aisyah kemudian dimerdekakan. Ya, ini yang kisahnya suaminya ngikutin terus. Yang akhirnya Barirah ini memang nggak mau sama suaminya. Jadi kalau budak dua-duanya suami istri itu budak, satu dimerdekakan, dan nanti yang istri dimerdekakan ini boleh dia memilih apa suaminya itu mau tetap jadi suaminya apa tidak. Nah Barirah ini tidak mau, akhirnya dipisah. Nah, baik. Aisyah ini mengutus Barirah di belakang Rasulullah SAW, si istri dalam langkahnya Nabi SAW. Ditangdura supaya dia melihat, memperhatikan aina zahaba, kemana perginya Rasulullah SAW untuk membuntuti gitu loh. Diutus oleh Aisyah. Qala, berkata Aisyah radhiyallahu anha menerangkan, fasalaka nahwa baqi'il gharqad. Ini keterangan dari Barirah tadi pada Aisyah. Aisyah menerangkan, maka Nabi SAW itu menempuh atau berjalan ke arah pekuburan Baqi'il Gharqad, kuburan kaum muslimin di Baqi. Fawaqafa fi adnal Baqi, maka beliau berdiri dekat pekuburan Baqi tadi. Summa rafa'a yadayhi, ini yang jadi dalil. Summa rafa'a yadayhi, kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya berdoa. Ya. Summa sarafa, kemudian Nabi berpaling kembali. Faraja'at ilayya Barirah, maka kembali pula kepadaku Barirah, budak yang tadinya budak tadi ya, pembantunya Aisyah katakanlah begitu ya. Fa akhbaratni, maka dia mengabarkan kepadaku. Falamma asbaha, ketika subuh hari, sa'altu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika sudah pagi, saya tanya kepada Rasulullah SAW. Faqultu, aku katakan kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, aina kharajta al-lailata? Kemana engkau pergi semalam? Qala, Rasulullah SAW menjawab, bu'istu ila ahli al-Baqi, saya diperintah untuk datang ke ahli al-Baqi, li usalliya alaihim, untuk mendoakan mereka. Itu ya. Para ulama mengartikan diusalli alaihim, untuk mendoakan mereka. Rasulullah SAW mendoakan. Dalam doa tadi beliau apa? Mengangkat tangan. Ini yang jadi dalil bolehnya mengangkat tangan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Malik dalam Al-Muwatta dan yang selainnya. Ya. Dan di sana dengan sanad yang hasan tentang masalah mengangkat tangan juga sudah berlalu hadis tentang ini dari Aisyah radhiyallahu anha, yang Rasulullah SAW yang pergi ke Baqi juga, yang ketika beliau kehilangan Rasulullah SAW. Tetapi, walakinna, akan tetapi, la yastaqbilul qubur hina du'a alaha. Tapi ketika berdoa tadi tidak boleh menghadap ke kuburnya. Jadi ketika berdoa tidak menghadap ke kubur. Jadi tidak, arahnya itu tidak diarahkan ke kubur. Barangkali dia ziarah dengan kuburan ini lalu berdoa menghadap ke kubur, itu tidak. Tidak seperti itu. Balil Ka'bah, tetapi hendaklah orang yang berdoa menghadap ke Ka'bah, ke kiblat. Jadi kalau kubur yang dia ziarah itu tidak di arah kiblat, ya tidak usah ke arah situ. Ya. Barangkali dia ziarah itu di sebelah depan kubur, katakanlah sebelah kiblat kan menghadap ke kubur tadi, ya dia balik ketika berdoa. Misalkan ini kubur dari sebelah sini dia berziarah, dia ingin mendoakan dia, bukan berarti dia menghadap ke kubur tadi, bahkan itu tidak boleh. Tapi dia berbalik menghadap ke kiblat lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya itu? Ini banyak kaum muslimin yang keliru. Begitu berdoa menghadap ke kubur itu didoakan. Bahkan sekalipun posisi dia menghadap kiblat, tapi dia berdoanya ke arah kuburan tersebut. Bukan ke kiblat sana, tapi tidak menunduk di situ. Mengarahkan dirinya dan hatinya ke kuburan tersebut. Dan itu tidak boleh. Ya. Limajihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anis salat ilal kubur. Kama saya. Berdasarkan larangan Rasulullah SAW, bahwa seorang muslim tidak boleh melakukan salat menghadap ke kuburan. Tidak boleh melakukan salat menghadap
kuburan. Kemudian kata Syekh, wa du'a'u mukhus salati wa lubbuha. Sedang doa itu adalah intisarinya salat dan jantungnya salat, katakan. Jadi salat itu intinya apa? Doa. Bahkan salat secara bahasa artinya apa? Doa. Nah, kalau salat itu isinya doa, berarti doa itu adalah intisarinya salat. Berarti berdoa menghadap ke kubur pun tidak boleh, sebagaimana salat dilarang menghadap ke kubur. Jelas ya? Nah, wa du'a mukhus salat wa lubbuha kama huwa ma'rufun falahu hukmuha. Maka doa itu hukumnya sama dengan hukum salat. Kalau salat menghadap kubur tidak boleh, berarti berdoa menghadap kubur juga tidak boleh. Itu ya. Nah, diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Qaidah Al-Jalilah, kitab yang sangat bagus, tipis itu. Ya, Al-Qaidah Al-Jalilah fit tawassul wal wasilah. Kaidah yang sangat agung tentang tawassul dan wasilah. Di sana beliau Syekhul Islam memperinci apa itu tawassul dan apa itu wasilah. Ya. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut, wa madhabul a'immatil arba'ah, dan madhab 4 imam, yaitu Imam Malik, Imam Abi Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal wa ghairuhum rahimahumullahu al-jami', ya, min a'immatil Islam, dari imam-imam kaum muslimin ini, anna ar-rajula idza sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang itu menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat kuburnya sana, menyampaikan salam kepada Nabi, wa arada ayyad'u lirsi, lalu dia berdoa, ya, dia ingin berdoa untuk dirinya, fa innahu yastaqbilul qiblah, maka sesungguhnya dia mesti menghadap ke mana? Ke kiblat, bukan menghadap ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas gitu ya. Nah, itu mazhab imam yang keempat. Sekalipun salat menghadap kubur tidak mutlak dilarang. Dulu sudah diterangkan itu ya. Jadi salat seorang yang sudah dikuburkan, ya, kemudian sebagian kaum muslimin yang mestinya bisa mensalatkan belum mensalatkan, boleh dia menuju kuburnya kemudian salat di atas kuburnya. Itu boleh. Itu pendapat yang rajih. Sekalipun Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan itu pun tidak boleh. Tapi hadis yang beliau bawakan dengan tambahan salat jenazah itu hadis yang tambahan yang sahih. Jadi mazhab jumhurul ulama boleh mensalatkan, itu bukan salat gaib namanya. Beda dengan salat gaib. Jadi jenazah itu sudah diterangkan ya sebenarnya. Meninggal dunia seperti kisah itu yang tukang sapu masjid itu ya. Yang Nabi SAW kehilangan sedang Nabi belum mensalatkan. Ya, dan para sahabat menganggap remeh karena cuma orang seperti itu katakan. Tapi Nabi SAW minta para sahabat untuk mengantarkan ke kuburnya, kemudian Nabi mensalatinya. Salat alal janazah fil qabri itu boleh. Ya. Karena itu sebagian ulama menafsirkan salat yang tidak boleh menghadap ke kuburan itu adalah salat yang ada rukuk dan sujudnya. Itu saya baca dalam fatwa para kibarul ulama tentang janaiz. Jadi menggabungkan dua dalil. Nah, karena Nabi pernah salat di atas kubur wanita tadi atau laki-laki, sebagian lewat mengatakan laki-laki. Sedangkan Nabi SAW melarang kita ini salat menghadap ke kubur. Maka yang ini boleh dan ini juga tidak boleh. Jadi ini perbuatan Nabi dan ini ucapan Nabi, dua-duanya sunnah kata Ibnu Qayyim. Hadza qauluhu wa hadza fi'luhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kedua-duanya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditempatkan di tempatnya masing-masing. Baik, ya. Nah, kemudian wa idza zara qabr al-kafir, apabila kita ini berziarah ke kuburan orang kafir, boleh apa tidak boleh kemarin? Boleh ya? Sekedar untuk mengambil nasihat, lil itti'ah, supaya kita ingat mati. Enggak apa-apa ziarah ke kuburan kafir. Dengan dalil apa? Rasulullah SAW menangis ketika itu kan?
Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Nabi SAW mengatakan, ista'zantu Rabbi li'an astaghfira li ummi falam ya'zan li. Saya minta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampun ibuku. Allah tidak memberi izin. Karena ibunya mati dalam keadaan apa? Musyrikah. Wasta'zantu Rabbi li'an azura qabraha fa'adina li. Kalau aku minta izin kepada Rabbku untuk menziarahi kuburnya, dan Allah mengizinkan. Berarti ziarah kubur ke kuburan orang kafir musyrik boleh, tapi mendoakan tidak boleh. Kan itu saya mengatakan, wa idza zara qabral kafir fala yusallim alaihi. Kalau seorang berziarah ke kuburan orang kafir, tidak boleh menyampaikan salam kepadanya. Tidak boleh mengatakan assalamualaikum ya ahlad diyar minal kafirin al musyrikin. Tidak ada. Ya udah, ziarah saja, berkunjung saja. Ya. Nah, wala yad'u lahu, dan tidak boleh mendoakan kebaikan baginya. Ingat, ja'alahu, mendoakan kebaikan. Enggak boleh kita mendoakan kebaikan bagi orang kafir yang sudah mati. Kalau yang masih hidup, boleh doakan supaya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang kafir musyrik itu bentuknya macam-macam ya. Kejawen, kafir musyrik. Tahu kejawen? Agamanya kado lucu, apa lagi? Darmokandun dan semacamnya. Di samping sholat menyembah Allah, juga punya ibadah sendiri. Beribadah kepada syayatin atau jin, seperti itu. Itu musyrik kafir, orang seperti itu. Para dukun, itu orang-orang kafir. Orang yang mendakwakan dirinya tahu ilmu gaib, ya. Orang yang mengatakan dirinya bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, itu orang-orang kafir. Itu didoakan. Kalau itu orang tuanya didakwai. Ya. Nah, kalau sudah meninggal, fala yad'u lahu, enggak boleh didoakan kebaikan untuknya. Dan kita enggak boleh ketika menghukumi seorang itu kafir, enggak boleh ragu-ragu. Kalau memang itu sudah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita kafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, sekalipun tidak ridha, al-murji'ah. Kan begitu kaidah Ahlussunnah. Dan kita tidak menghukumi seorang itu kafir keluar dari Islam sebelum Allah dan Rasulnya mengkafirkannya, sekalipun khawarij tidak ridha. Ahlussunnah menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Jadi apa yang menurut Allah dan Rasulnya sudah kafir, kita kafir. Ketika kita menghukumi seorang kafir, kelaziman ini sampai di negeri akhirat. Tidak boleh kita mengatakan ini sepulang kafir. Tapi soal nanti di sisi Allah saya nggak ngerti. Barangkali dia ikhlas tauhidnya. Itu bukan ucapan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ketika kita sudah menghukumi sepulang kafir, di mana letaknya? Ya orang kafir letaknya di mana? Finnari khalidina fiha abada. Enggak boleh ya, barangkali dia enggak ngerti lah itu. Nasibnya di urusan Allah di sana. Lah untuk apa kita menghukumi dia kafir di dunia? Masih meragukan di yaumul qiyamah. Ya. Nah, sekalipun kita enggak boleh menjazmkan si fulan di neraka, si fulan di surga, itu tidak boleh. Tapi kita menghukumi zahir. Orang yang matinya dalam kekafiran, di mana letaknya? Di neraka. Nah, itu ya. Karena itu dalam pembatalan Islam kan ada yang mengatakan, barang siapa yang ragu-ragu terhadap dalam mengkafirkan orang yang Allah dan Rasulnya telah kafirkan, berarti dia sendiri telah kafir. Berarti ragu dalam iman. Abu Thalib musyrik, kafir. Kok ragu? Padahal nas jelas. Al-Quran mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Itu yang dimaksud siapa? Abu Thalib. Sedang Nabi SAW mengatakan, ya, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Andaikan tidak karena syafaatku, Abu Thalib itu berada di kerak neraka jahanam. Kafir, enggak boleh ragu-ragu. Ya, barangkali dia menolong Nabi atau membelanya, nanti dapat surganya Allah, barangkali itu keraguan. Bisa jadi hukum itu kembali kepada diri. Jadi bukan ucapan Ahlussunnah yang membedakan hukum antara dunia dengan akhirat. Kan itu seorang yang meyakini bahwa orang yang meninggalkan sholat kafir, berarti hukum kufur diperlakukan kepadanya. Kalau suami ini telah meninggalkan sholat, dia kafir, istrinya tidak, pisah. Biar gak mau pisah.
karena rusak pernikahannya. Tidak ada perwarisan. Kalau dia mati tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dan di akhirat dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun. Kan begitu tak? Jadi jangan-jangan dia tauhidnya. Nah, ini ragu. Baik. Jadi tidak boleh mendoakan kebaikan orang kafir musyrik yang telah meninggal dunia, sekalipun itu orang tua kita sendiri, setelah jelas akan kekafirannya. Tidak boleh. Rasulullah saja tidak diizinkan Rasulullah. Bahkan apa? Yubashiruhu binnar. Beri kabar gembira dia dengan neraka. Itu sunnah Nabi SAW. Boleh berziarah, tapi nggak boleh menyampaikan salam, nggak boleh mendoakan kebaikan, bahkan apa? Beri kabar gembira kepada orang kafir musyrik yang mati di kuburan itu dengan azab Allah. Begitu loh. Dan Kidul Kali sudah dilaksanakan kan lewat kuburan Cina. Absiru bi azabillah. Begitu. Ayyuhal kafirun. Berbahagialah dengan azab Allah wahai orang-orang kafir. Begitu. Perintah Rasulullah sallallahu sunnah. Jangan kok teganya. Kenapa enggak tega? Dia sendiri penyembah selain Allah saja tega. Ya kan? Membolimi hak Allah saja tega kok. Itu ya. Dan memang memilih jalan seperti itu. Kadzalika amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Fi hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas qala Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, "Inna abi kana yasilur rahmah." Bapakku dulu semasa hidupnya suka menyambung tali silaturahmi. Ya. Wa kana dan demikian menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Ya. Fa aina huwa? Maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Di mana bapakku ini di akhirat ya Rasulullah? Setelah mati, di mana dia ya Rasulullah?" "Qanfinna." Bapakmu di neraka. Kata Rasulullah, suka menyambung silaturahmi, suka ini berbuat baik ini. Ketika ditanya, "Di mana dia ya Rasulullah?" "Finnar." Dia di neraka. Bukan berarti Rasul tahu ilmu yang gaib, perkara yang gaib, tidak. Tapi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Faka'anna al-Arabi wajada min dhalik. Seakan-akan Arab Badui itu berat dengan jawaban Rasulullah SAW tadi. Ya. Faqala ya Rasulullah. Maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, fa aina abuka?" Nah, bapakmu di mana ya Rasulullah? Qala, Nabi SAW menjawab, "Haitsuma mararta bi qabri kafir fabashshirhu bin-nar." Dimanapun kamu melewati kuburan orang kafir, beri kabar gembira dia dengan neraka. Qala, maka berkata rawi, fa aslamal a'rabiyyu ba. Maka Arab Badui tadi spontan masuk Islam setelah itu. Ya. Faqala, maka dia berkata, laqad kallafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ban. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membebaniku sesuatu yang membuat capek. Ma marartu bi qabri kafir illa basartuhu bin-nar. Tidaklah aku melewati satu kuburan orang kafir pun kecuali saya beri kabar gembira dia dengan neraka. Hadis dikeluarkan oleh Tabrani. Dan itu isyarat bahwa Nabi SAW menghabarkan bapaknya juga di dalam neraka. Jadi Arab Badui ini begitu ditanya bapaknya di mana, dijawab di neraka, berat kali. Tanya dia kepada Rasulullah, "Wa aina abuka?" Rasulullah mengatakan bapaknya di neraka. Bahkan dalam hadis yang lain sahih Nabi SAW mengatakan bahwa bapaknya juga di dalam neraka. Itu bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu kabar dari Nabi, harus kita yakini. Ya, bahwa kedua orang tua Rasulullah SAW dua-duanya berada di dalam neraka selama-lamanya. La haula wala quwwata. Ya, sebagaimana Ibrahim alaihissalam, bapaknya juga berada di dalam neraka. Berat bagi Ibrahim. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga untuk orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala sampai mati dalam keadaan seperti itu. Karena itu saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan antum sekalian ikhwani, janganlah sampai dalam hidup ini
kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Rabbmu Allah saja sampai menjemputmu kematian. Ingat itu. Tauhid, at-tauhid. Dan jauhi kesirikan, Dan apabila kita mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat ayat Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan atasnya surga dan Allah tempatkan dia di dalam neraka, dan tidak ada bagi orang-orang musyrikin seorang penolong pun. Ingat ayat Allah Subhanahu wa taala. Jauhi kesyirikan. Ya. Kalau orang tua kita berbuat itu dakwah. Jangan sampai keburu dia mati dalam keadaan masih mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, penghulunya ahli tauhid, Abdul Anbiya, bapaknya para nabi, masih berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak keturunanku daripada berbuat syirik, ya Allah. Bagaimana lagi dengan kita? Kemudian qala rahmatullah Al-Albani rahmatullah, wala yamsi baina kuburil muslimin fi na'lain. Dan tidak boleh seorang berjalan di antara kubur-kubur kaum muslimin dengan memakai dua sandalnya. Jadi disunahkan kalau masuk ke kuburan dilepas terompak. Dan tidak berjalan di antara kuburan kaum muslimin fi na'lain, dengan tetap memakai apa? Sandal, terompak dan yang semisalnya. Jadi tidak usah pakai alas kaki. Masuk, dilepas, dibentuk ke kuburan, sampaikan salam, kemudian seperti itu. Ya. Di hadis Basir ibn Hambaliyah, ya, qala bainama umasi Rasulullah SAW ata ala kuburil muslimin. Ketika saya ini berjalan bersama-sama Rasulullah SAW, ya, Nabi mendatangi atas kubur kaum muslimin. Fabainama huwa yamsi idhanat minhu nadratuh. Ketika Nabi sedang berjalan itu, tiba-tiba pandangan Rasulullah SAW itu tertumpu pada seseorang. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada seseorang. Fa idza huwa birajulin yamsi bainal kuburi alaihi na'lani. Tiba-tiba yang dilihat Nabi itu adalah seorang yang berjalan di antara kubur-kubur kaum muslimin tadi dengan memakai dua sandalnya. Jadi bersandal, ya. Faqala, maka Nabi SAW berkata, ya sahiba as-sittiyatayn, wahai pemilik dua sandal, atau wahai yang memakai dua sandal, alqi sittiyataika, lepaskan kedua sandal, lepaslah kedua terompak. Nah, ini kalau mazhab Zahiriyah, yang dilarang oleh Nabi itu cuma sandal yang jenisnya sittiyah, yaitu sandal yang bahannya dari kulit yang disamak. Itu kalau Zahiriyah. Di jumhur ulama yang dimaksud adalah sandal apa saja. Karena yang dimaksud Nabi di sini suruh melepaskan sandalnya, tidak harus sandal itu. Yang penting memakai sandal diperintah oleh Nabi untuk apa? Melepaskan ketika masuk ke kuburan, berjalan di antara kubur-kubur kaum muslimin. Ya. Kenapa? Maka orang yang ditegur tadi melihat. Ya. Falamma arafa ar-rajulu Rasulullah SAW, ketika orang tadi tahu bahwa itu adalah Rasulullah SAW, yang menegurnya, yang memerintahkan melepas sandalnya itu Rasulullah SAW, fala anak lagi, dia lepas kedua sandalnya, farama bihima, lalu dilemparkan kedua sandalnya tadi. Hadis dikeluarkan oleh Ashabus Sunan dan selain mereka, dan hadis ini menjadi dalil, dijadikan oleh Syekh sebagai dalil, tidak boleh memasuki pekuburan kaum muslimin, berjalan di antara kubur kaum muslimin dengan menggunakan apa? Atau memakai sandal.
Itu ya. Nah, kemudian berikutnya, wala yusra'u waf'ul ais wa nahwiha, dan tidak disyariatkan meletakkan dahan, apa ya, pelepak misalnya, atau dahan apapun atau yang semisalnya, ya, minar rayahin, diantaranya seperti tumbuh-tumbuhan yang berbau harum mungkin, atau mungkin pohon kamboja misalkan gitu ya, atau yang semisalnya yang biasa ditanam di kuburan. Nah, kuburan itu gak usah ditanam-tanam, itu tasabuh dengan orang-orang kufar. Ya, kuburan biarkan. Apalagi sampai diyakini tanaman itu membuat ringannya adab orang yang dikubur tadi, misalkan di atas. Ini kesalahan. Ya. Atau wal wurud, ataupun ya tanaman lain lah, katakan bunga-bunga ya, bunga-bunga alal kubur, tidak boleh. Bahkan meletakkan karangan bunga di atas kuburan itu bukan termasuk sunnah Rasulullah. Itu kalau orang mati itu kan seperti itu ya. Kadang-kadang apalagi yang mati orang kaya, ucapan cita-citanya itu bisa menghabiskan bunga satu kampung lebih, ya kan? Ya, padahal yang mati itu, misalkan Cina kafir, disiksa, tidak bisa meringan. Kan itu nggak disunahkan, kuburan itu ditanami, kan ada ya, kadang-kadang ditanami itu loh yang daunnya ada kuning sama hijau itu ya, dan atau pohon kamboja tadi, jadi kuburan itu rimbun betul dengan pohon. Bahkan kalau kita punya kemampuan dan kekuasaan untuk mengatur kuburan sendiri, nggak usah ditanam-tanami itu, ya, sehingga orang jadi ngerti betul bahwa itu kuburan. Kuburan hari ini itu harus diselamatkan. Nah, kalau enggak diserbu manusia untuk minta berkah di situ. Nah, kalau kita jalan ke Jawa itu kadang-kadang di pelang jalan itu ya, misalkan Surabaya atau Gresik, nanti dikasih sana makam Sunan Derajat, makam Maulana Malik Ibrahim. Jadi orang ngerti akhirnya ke situ. Akhirnya jadi ajang ziarah dengan cara yang bid'ah dan syirkiyah, terjadilah tempat-tempat kesyirikan yang seperti itu. Kuburan tidak boleh dinampak-nampakkan, ya, apalagi kuburan yang ditampakkan. Ya, jadi tidak boleh menancapkan pelepak pisang misalkan atau yang apa yang semisal dengannya di atas kuburan ketika kita ziarah dengan keyakinan itu bisa meringankan adab atau yang lainnya, maka itu tidak boleh, tidak disyariatkan. Li'annahu lam yakun min fi'lis salaf, karena itu tidak termasuk perbuatan salafus salih. Enggak ada salaful ummah yang seperti itu. Sahabat yang satu meletakkan di kuburan, menancapkan di kuburan sahabat yang lain, tidak ada. Ya. Walau kana khairan la sabaquna ilaihi. Andaikan itu baik, tentu mereka sudah mendahului kita. Ya. Waqad qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan sungguh telah berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana saya nukil, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas hasan. Semua bid'ah itu adalah sesat, sekalipun manusia memandangnya sebagai satu kebaikan. Ya. Asar yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah rahimahullah. Lah bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata beliau, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Rasulullah SAW itu pernah melewati dua kuburan. Dalam riwayat yang lain yang baru, ya, masih baru dikubur. Faqala, maka Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Kata Nabi kepada para sahabat, kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan tidaklah keduanya yang diazab pada permasalahan yang besar. Bukan berarti tidak dosa besar, tapi masalahnya tidak besar. Tapi banyak dilalaikan dan diremehkan oleh manusia. Ya. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satu dari keduanya, maka tidak bersatar ketika buang hajat, ketika kencing. Tidak membersihkan diri dari kencing, tidak bertutup diri dari kencing. Karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menerangkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah menyatakan aksaru azabil qabri minal baul. Kebanyakan azab kubur itu disebabkan tidak bersih dari kencing. Kan remeh gitu. Ya kan? Cuman urusan kencing, buang hajat kecil. Tapi karena manusia tidak bersih diri darinya, sembrono katakanlah, kencing malah sesuatu yang keras. Akhirnya kembali kepada diri. Terkena. Nah itu menyebabkan apa? Azab kubur. Kan itu Nabi SAW mengatakan, wa ma yu'adzabani fi kabir. Tidaklah keduanya itu diadab pada perkara yang besar. Bukan tidak dosa besar, tapi perkaranya itu sebenarnya remeh, kecil. Andaikan manusia mau memeliharanya. Tapi karena kesembronoannya, karena tidak perhatiannya, akhirnya menyebabkan dia diazab di kubur. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa ammal akhar, ada kuburan yang satunya, fakana yamsi bin namimah. Karena dia biasa berjalan menyebarkan apa? Namimah. Berjalan menyebarkan fitnah, mengadu domba antara dua orang yang bersaudara supaya bertengkar, supaya rusak ukhuwah. Perbuatan yang sangat kecil. Dianggap kecil, dianggap remeh.